Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sari Widiawati dari program studi biologi kelas biologi B UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komposisi usul fikih. Setelah video sebelumnya yang membahas pengertian, fungsi, dan implementasi ilmu usul fikih. Yang pertama, kita akan membahas tentang kenapa sih usul fikih itu penting, bagaimana latar belakang munculnya ilmu fikih. Usul fikih merupakan kaidah-kaidah atau pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Pada hakikatnya, usul fikih menjelaskan 3 hal, yaitu ilmu tentang cara beristimbat, yaitu menggali dan menemukan sebuah hukum, sumber yang menjadi dasar penetapan setiap ketetapan fikih, dan persyaratan bagi mujtahid atau orang yang berjihad untuk menjamin akurasi ketetapan hukum yang dihasilkan. Terdapat 2 hal penting dalam menetapkan suatu hukum Islam. Pertama, hukum-hukum yang sudah ditetapkan tidak akan berubah sepanjang zaman. Kedua, pembukaan jalan bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara sharih dalam nas-nas tersebut. Adanya prinsip dan kaidah hukum yang ada dalam Islam membuat usul fikih dapat memberikan jawaban terhadap hajat dan permasalahan hidup manusia yang mungkin berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Komposisi usul fikih terdiri dari 2 macam. Yang pertama, dalil, dan yang kedua, istidlal. Dalil adalah sesuatu yang berdasarkan pandangan yang benar terhadap hukum syar'i yang berkenaan dengan perbuatan atas jalan qot'i atau pasti atau zon prasangka. Sedangkan istidlal adalah pengambilan dalil baik menggunakan metode yang muttafaq atau yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, atau metode yang masih mutakhlaf, yaitu yang bersumber selain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalil terbagi menjadi beberapa macam, berdasarkan kualitas dan berdasarkan sifat. Berdasarkan kualitas, dalil dibagi menjadi dalil qot'i dan dalil zonni. Dalil qot'i adalah dalil yang menunjukkan makna tertentu yang harus dipahami dari teks, dalam hal ini Al-Quran atau hadis, dan tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan dari makna asal kepada makna yang lain, serta tidak adanya peluang untuk memahami makna lain selain makna yang ditunjuk oleh teks. Yang kedua, dalil zonni adalah dalil yang menunjukkan makna tertentu yang harus dipahami dari teks yang mengandung kemungkinan takwil serta masih adanya peluang untuk memahami makna lain selain makna yang dituju oleh teks. Berdasarkan sifat, dalil juga terbagi menjadi 2, yaitu dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli adalah dalil-dalil yang dapat diterima karena telah melalui proses periwayatan yang sahih dan dhabit. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang digunakan untuk mengistimbatkan suatu hukum yang dasarnya harus memakai akal atau logika. Dari pembagian dalil-dalil tersebut, ada dalil yang disepakati legalitasnya atau muttafaq alaih, dan ada pula yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf fihi. Dalil yang termasuk muttafaq alaih yaitu ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan dalil yang termasuk mukhtalaf fihi
yaitu sumber hukum yang ada selain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di sini perlu dicatat bahwa sekalipun para ulama berbeda pendapat terkait legitimasi dalil-dalil tersebut, terkadang para ulama juga menggunakan dengan kadar yang berbeda atau bersepakat menggunakan suatu hukum, namun berbeda dalam penisbatan dalil atas masalah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang istidlal. Secara bahasa, kata istidlal berasal dari kata istadalla, yang berarti meminta petunjuk, memperoleh dalil atau menarik kesimpulan. Imam Al-Dimyati memberikan arti bahwa istidlal adalah mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta. Para ulama usul fikih membagi dalil itu menjadi beberapa macam, antara lain istishab, maslahatul mursalah, istihsan, sadduz zara'i, dan ilham. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam istidlal yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah istishab. Istishab berasal dari kata suhbah yang artinya menemani atau menyertai, atau al-muhasabah yang artinya menemani, dan juga istimral al-suhbah yang artinya terus menemani. Menurut istilah ilmu usul fikih yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, istishab adalah menetapkan hukum yang telah ada pada waktu lampau sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya. Imam Asy-Syaukani juga memberikan definisi bahwa istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu sepanjang tidak ada yang merubahnya. Contoh dari istishab ini adalah orang yang hilang tetap dipandang hidup sebelum ada bukti atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal dunia. Yang kedua, istihsan. Dilihat dari segi bahasa, kata istihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari kebaikan. Al-Hasan menyebutkan makna istihsan artinya mencari yang lebih baik. Secara istilah, istihsan adalah berpindahnya suatu hukum dari hukum yang bersifat qiyas jalli atau jelas kepada hukum yang bersifat qiyas khafi atau samar-samar. Atau sebaliknya, akibat kondisi darurat atau ada dalil syara' yang telah membenarkan kepindahannya. Dalam kata lain, istihsan berarti mengeluarkan hukum terhadap suatu masalah akibat kecenderungan seorang pada sesuatu yang menganggapnya lebih baik. Hal ini bersifat lahiriah atau maknawiyah. Contoh dari istihsan adalah seseorang yang telah dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila barang tersebut telah digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah terdiri dari dua kata, yaitu al-maslahah dan al-mursalah. Al-maslahah berarti kemaslahatan, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata al-mursalah berarti mengutus, dikirim, dipakai, atau dipergunakan. Perpaduannya menjadi maslahatul mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Contoh dari maslahatul mursalah adalah keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu an tentang menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf dan satu bacaan. Lalu kemudian beliau menyiarkannya dan membakar lembar-lembaran lain yang
dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Macam istidlal yang keempat adalah saddu dzara'i. Kata saddu artinya mencegah atau penyumbatan jalan, sedangkan kata az-dzara'i artinya media atau jalan. Dalam bahasa syariat, dzara'iyah berarti apa yang menjadi media atau jalan kepada apa yang diharamkan atau apa yang dihalalkan. Jadi, saddu dzara'i adalah memutuskan suatu hukum untuk mencegah perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Contoh dari saddu dzara'i adalah menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan umum. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas. Dan yang terakhir yaitu ilham. Secara bahasa, ilham artinya memberitahukan atau menempatkan. Adapun secara istilah, ilham menurut ulama usul fikih adalah sesuatu yang dituangkan ke dalam hati, berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat atau tanpa memperhatikan hujjah. Contoh dari ilham adalah banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam setelah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.